Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita bakal versuskan Amazfit T-Rex 3 Pro ya, dan juga Huawei GT Runner 2. Ini ada yang request di kolom komentar di Instagram, dan karena kebetulan device T-Rex 3 Pro ini ada dan memang ini jadi dari dapur saya, jadi ya nggak ada salahnya. Oke, kita buatkan video versusnya. Sebelum kita lihat hasil benchmark ya, seperti biasa kita bahas tipis-tipis dulu ya perbedaan spesifikasi dari kedua smartwatch ini. Pertama dari desain, karena peruntukan smartwatch kedua ini tuh berbeda, jadi bahasa desainnya juga beda. Ini GT Runner 2 ya bentuknya sporty, sedangkan ini bentuknya rugged. Ini smartwatch outdoor, udah punya standar militer, sedangkan ini belum. Material juga di sini menurut saya sih lebih oke di T-Rex 3 Pro ya. Dia udah pakai safir, kemudian ini titanium. Ini Kunlun ya untuk kacanya. Itu jelas lebih bagus di ini karena udah pakai safir kan daripada Kunlun. Dan material bodinya juga ini paduan titanium, bukan murni titanium. Kalau ini kan titanium grade 5, sedangkan ini paduan titanium. Sekali lagi beda ya. Titanium grade 5, titanium murni dengan paduan titanium. Jadi ada campuran-campuran titaniumnya. Maka kalau kita lihat dari segi harga ya jelas beda banget ya. Ini kan 5 jutaan ya, 5,5 juta. Sedangkan ini beda sejuta ya, 6,5 juta. Untuk dimensi di sini juga kelihatan beda ya. Agak lebih kecil di sini, 3,5 mm. Sedangkan T-Rex 3 Pro ini 44 mm. 44-nya juga lebih dikit ya, nggak beneran 44. Jadi kelihatan mana yang lebih kecil dan lebih cocok buat pergelangan tangan kecil. Jadi penggunaannya juga jujur ya, lebih nyaman menggunakan GT Runner 2 daripada T-Rex T-Rex 3 Pro ini. Lihat untuk ketipisan beda banget ya. Jadi ya bedalah soal kenyamanan mah. Terlebih ya saya juga suka banget dengan strap bawaannya ini. Ini tuh air dry, jadi gampang kering dan gak gampang basah. Udah mah gak gampang basah gitu ya. Kemudian gampang keringnya juga kalau memang sudah basah. Ini ringan dan nyaman sekali lagi. Di sini saya gak bakal bahas secara lengkap ya perbedaan dari kedua wearable ini. Itu soal spesifikasi bisa dicek di web masing-masing ya. Atau teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya kelebihan kekurangan dari GT Runner 2 dan T-Rex 3 Pro ini. Palingan yang bakal saya sampaikan mudah-mudahan didengar sama Huawei ya. Next gen-nya bisa tombolnya itu bisa full atau 3 tombol kayak Coros lah. Ini bisa sebagai tombol select sekaligus crown gini. Itu kan enakan gitu kalau ada tombol select, gak selalu harus ngandelin touchscreen gitu ya. Kalau T-Rex ya ini udah dari dulu memang gayanya seperti ini, jadi full tombol select, back, up and down, gak pakai crown aktif gitu. Sebelum kita mulai mungkin ya kayak gini ya, untuk brightness dari masing-masing wearable ini sama-sama tinggi sih di 3000 nits. 3000 nits ini udah tinggi loh. HP-HP flagship ya, kalau HP mah yang pakai 3000 nits. Tapi di sini kelihatan lebih cerah di Huawei. Kelihatan lebih cerah di Huawei ya. Gimana menurut kalian? Ya, kalau saya sih kelihatan sih tanpa di kamera juga di Huawei lebih kelihatan jelas ya 3000 nitsnya daripada di T-Rex 3 Pro. Dan sekarang oke langsung aja kita masuk ya ke TTFF lock posisi awal. Sama-sama udah dual band dan ini di set ke yang paling kenceng ya. Wih, Huawei langsung dong. Tapi gak lama disusul sama Amazfit. Kita kembali lagi percobaan kedua karena dia tuh semacam idol gitu. Tuh, apalagi Huawei, aduh gila. Kurang dari 1 detik apa 1 detik kecil ya. Kemudian disusul sama Amazfit. Memang teknologi 3D floating antenanya ini cakep sih. Ini ya yang warna merah. Sedangkan ini kan teknologi biasa gitu untuk GPS-nya. Oke, sekarang kita lihat gimana hasil full benchmarknya. Pertama, saya mau ngasih kabar seperti biasa ya soal Strava. Karena Huawei ini masih belum dibenerin soal Strava, tapi di GT Runner seperti yang udah saya sampaikan di video versus sama Coros ya. Di sini tuh pengurangannya lumayan sedikit ya, nggak seperti perangkat-perangkat Huawei yang lain.
Biasanya tuh 30 ke atas, tapi ini rata-rata 10 sampai 20 meter. Begitu juga di GT Runner 2 pas diversuskan dengan T-Rex 3 Pro ini, jarak yang berkurang itu jadi 4,14 ya. Sebelumnya kan di smartwatch-nya tercatat 4,16, tapi di sini di Strava jadi 4,14 km. Jadi sekitaran 10 sekitaran 20 meter ya jarak yang dipangkas dari aplikasi ini. Dan seperti biasa, file GPX yang saya upload ke Quantified ini adalah dari Strava ya. Karena kalau langsung dari aplikasi Huawei Health itu selalu gak kebawa ya untuk data heart rate-nya. Di sini ada yang salah langkah ya, saya tuh salah langkah karena di sini kan pengen ngebuktiin juga, pengen ngasih lihat mana yang lebih akurat soal heart rate monitoring. Jadi olahraga tadi saya pakai 3 perangkat sekaligus ya, Huawei GT Runner, kemudian T-Rex 3 Pro dan juga Helio Strap ya di pergelangan tangan, di lengan. Tapi karena dari satu akun ya, sama-sama dari Strava, jadinya di aplikasi ini nggak kebaca bro, jadi ketimpa gitu. Ya mungkin nanti untuk soal heart rate saya kasih lihat simple doang ya, minimum, maksimum dan juga average-nya berapa. Jadi oke, langsung aja kita mulai ke full benchmarknya. Kita mulai dari sini ya. Ada warna merah altitude. Kalau soal altitude sih beberapa pengetesan Huawei selalu lebih baik ya. Di sini nanti kita lihat di bagian altitude secara lengkap ya. Kenaikan Huawei mencatat 22 meter, sedangkan Amazfit mencatat 29 meter, lebih tinggi 6 meter ya. Kemudian untuk cadence di sini sebenarnya tidak ada yang salah ya, cuman harusnya ini bahasanya bukan RPM tapi SPM. Jadi sama persis 76 dan 76 SPM. Kalau RPM ini juga sama ya, 152. Jadi ini error di aplikasinya aja sih. Kemudian untuk average pace di sini 48 dan juga 44, ada perbedaan 4 detik ya. Nanti juga kita lihat secara lengkap split per kilometernya seperti apa. Kemudian jarak yang ditempuh. File GPX-nya beda lagi nih, jadi 4,13. Padahal di Strava 4,14, di Huawei Health 4,16. Jadi nggak stabil gitu. Sedangkan untuk Amazfit di aplikasi 4,15, di jam 4,15, di Strava juga 4,15 km. Jadi nggak ada pajak-pajakan Amazfit ya, stabil sama kayak Coros, Garmin. Dan perbedaannya di sini tercatat 11,9 meter, 0,3%. Sekarang kita lihat ke hasil tracking Huawei warna oranye, Amazfit T-Rex 3 Pro warna biru. Kemarin di video reviewnya sebagai pembanding itu kan saya ke T-Rex Ultra 2, itu which is GPS terbagus yang pernah saya review ya. Hasil trackingnya rapi dan juga presisi. Nah, ini dengan T-Rex 3 Pro yang kelasnya tuh di bawah T-Rex Ultra 2 ya. Kayaknya sih bakal jauh lebih bagus Huawei GT Runner 2. Penasaran? Yuk, lebih jelasnya di sini. Oke, titik start di sini lebih akurat Huawei, sedangkan Amazfit agak sedikit ke belakang ya. Huawei juga gak benar-benar akurat, lalu main ke belakang, tapi lebih ke belakang lagi Amazfit. Tapi lihat hasil trackingnya, Amazfit ini penyimpangannya kerasa banget ya, jauh. Sedangkan Huawei, aduh ini presisi banget, stabil. Di tikungan pertama kemudian masuk ke jalan, oke, bagus ya. Kemudian tikungan kedua di sini bagus juga. Kemudian di daerah banyak pepohonan kita lihat, yap, di sini justru lebih bagus T-Rex 3 Pro ya. Kita coba zoom. Dua-duanya error sih. Amazfit agak sedikit ke tengah, sedangkan Huawei agak sedikit keluar dari jalur. Kita lanjut ke tikungan legend yang banyak error, tapi ternyata keduanya bisa menghandle nih. Kemarin Huawei lumayan error pas diversuskan dengan Coros ya. Tapi di sini oke. Amazfit juga oke nih. Tapi pas ke depannya jadi error Amazfit ya, malah ke tengah. Kemudian ini sisanya di jalan utama bagus ya, keduanya stabil karena ya ini terbuka banget kan areanya. Sekarang kita lihat ke percobaan sebelum ke finish ya. Nah, sekarang justru malah Huawei kelimpungan nih. Di sini lebih bagus Amazfit T-Rex 3 Pro ya. Kemarin pas waktu versus Coros,
Huawei yang bisa ngehandle. Sekarang justru Huawei kelimpungan, nabrak tugu di sini. Sekali lagi ya, soal GPS ini memang nggak bisa dibilang itu selalu bagus. Beberapa kali percobaan ya ada aja errornya ya. Dan untuk titik finish keduanya cakep, cuma Amazfit agak sedikit ke samping. Itu masuk selokan tuh. Oke, ini dia grafik heart rate-nya. Huawei menggunakan warna merah dan Amazfit menggunakan warna ungu. Kalau dilihat secara keseluruhan, Amazfit sedikit lebih rapi ya daripada Huawei GT Runner 2 ini. Tapi hasil akhirnya sih identik ya, terutama average dan juga maksimum heart rate. Dan nggak tahu kenapa Huawei di awal selalu kayak gini. Kemarin waktu versus dengan T-Rex Ultra 2, waktu sama Coros, ini di awal kayak gini, kayak diem dulu dia tuh. Sedangkan Amazfit langsung ngebaca gerakan ya. Langsung heart rate-nya naik. Di sini dia diem dulu. Kenapa tadi saya bilang lumayan lebih rapi Amazfit T-Rex? Karena Huawei beberapa kesempatan kayak agak kotak-kotak ya. Seperti di sini. Kemudian di sini juga. Di sini lumayan panjang ya kotaknya. Masuk ke kekurangan wearable Huawei ya, yaitu Live Pace. Untuk Huawei di sini menggunakan warna biru, sedangkan Amazfit warna oranye. Ya bisa dilihat ya, di titik-titik saya jalan di awal, di pertengahan, ini tiap nanjak sih saya jalan ya. Ini parah banget ya, naik turunnya, loncat-loncatnya. Tapi kalau lagi di bawah stabil ya, lumayan sih, lumayan bagus. Tapi tetap lebih stabil Amazfit T-Rex 3 Pro ya. Kalau Huawei masih kerasa lompat-lompatnya, bisa lihat di sini kayak saya zoom ya. Lompat-lompatnya kerasa tetap, tapi gak parah pas lagi di bawah jalan doang ya. Dan untuk data pace per kilometernya seperti ini, overall gak ada perbedaan yang begitu jauh ya. Cuma beda beberapa detik doang, gak sampai lebih dari 5 detik. Yang paling kerasa beda di kilometer keempat. Jadi untuk kebutuhan live pace yang lebih stabil tentu Amazfit lebih unggul ya, mirip-mirip lah dengan Coros dan juga Garmin. Kemudian data lainnya karena masih berhubungan dengan pace berarti sama, masih lompat-lompat seperti grade adjust pace, kemudian speed juga lompat-lompat. Dan di sini untuk data power cuma ada di Amazfit, sedangkan di Huawei tidak ada data power yang digunakan ya. Kemudian cadence alhamdulillah sih Huawei stabil juga ya. Meskipun tadi pace-nya jelek, tapi untuk pembacaan cadence-nya bagus. Amazfit ini warna oranye, sedangkan Huawei warna biru ya. Ada aneh di awal doang sih di sini. Kemudian ini dia altitude ya, yang selalu jadi keunggulan di Huawei. Soalnya baca altitude-nya itu cakep dan mendekati akurat kalau saya bandingkan dengan data dari Google Earth ya. 992 meter titik awal saya mulai itu, GT Runner membaca 999, sedangkan T-Rex 3 Pro di 1000 lebih ya, 1014. Keduanya hasil pembacaan kadensnya, elevasinya di sini smooth ya. Cuma ada perbedaan di awal sini. Yap, di sini ada tanjakan. Sebenarnya di sini lebih akurat ke ini ya, ke T-Rex 3 Pro. Nggak tahu kenapa di sini malah mudun ya. Malah turun di awal-awal nih, menit ketiga. Kayaknya gitu aja ya untuk video versus GT Runner 2 dan juga Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm. Sekali lagi peruntukan smartwatch ini tuh jelas banget ya perbedaannya. Ini untuk kebutuhan running, sedangkan ini untuk kebutuhan adventure. Trail run ini cocok banget, meskipun ya ini juga bisa untuk kebutuhan trail run. Untuk harian sebenarnya saya suka banget ya, ini nyaman. Apalagi bagian strapnya, kemudian ketipisannya saya suka. Tapi saya bakal tetap ini jadi daily driver karena kebutuhan nge-gym saya suka banget ya fiturnya di sini daripada di Huawei yang masih sangat kurang. Kalau kalian gimana? Bakal pilih T-Rex 3 Pro 44 mm atau GT Runner 2? Tulis beserta alasannya di kolom komentar. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian ya yang masih kebingungan untuk beli GT Runner 2 atau T-Rex 3 Pro 44 mm. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.